Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Ini ada apa Bu Ida? Ini Bu, saya ada permasalahan di kelas 7B. Permasalahan di kelas 7B. Kenapa Bu? Di kelas 7B ada satu orang anak belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu ibu di kelasnya. Iya. Pada kelas 7B. Iya Bu. Masalahnya hanya di satu anak atau di seluruh siswa, di seluruh muridnya. Di satu anak ini Bu, yang lainnya alhamdulillah sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tapi ada satu orang siswa ini yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Lalu ibu sejak kapan mengetahui permasalahan itu? Sejak awal pembelajaran semester ganjil, anak tersebut tidak pernah mengerjakan tugas, dan ternyata diselidiki yang pertama anak tersebut tidak memiliki HP. Maka dari itu saya memberitahukan kepada anak tersebut untuk datang ke sekolah mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah. Tujuan ibu ke sini menemui saya itu untuk apa Bu? Untuk mencari solusi dan sharing, untuk menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi itu tujuan ibu menemui saya. Ya. Lalu apa yang sudah ibu lakukan dalam mengatasi setelah mengetahui permasalahan salah satu murid yang di kelas ini? Saya sudah melakukan pertemuan dengan orang tuanya, memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan saya memiliki rencana dari situ untuk meminta anak tersebut datang ke sekolah untuk belajar membaca, berhitung, dan menulis dalam seminggu itu 3 kali. Itu ibu ketahui pada saat pembelajaran daring. Iya. Ketika pembelajaran daring, ditemukan permasalahan seperti itu. Lalu ketika PPMP seperti apa Bu? Anak tersebut kalau selama belajar itu selalu memperhatikan saat saya menerangkan. Tetapi setelah ada tanya jawab, anak tersebut tidak bisa menjawab. Dan ketika saya menuliskan berita, anak tersebut tidak bisa menulis kalimat secara benar. Bisa, mungkin anak tersebut itu kewalahan ya, paling dia ketemunya dan bisa menyelesaikan itu sangat lama, bahkan tidak selesai dalam waktu. Kemudian itu ketika pelajaran itu ya, apakah ada pelajaran yang lain permasalahannya sama Bu? Iya sama. Setelah saya bertanya kepada guru maba yang lain, contohnya kita ternyata sama ya, ini juga tidak bisa menjelaskan, tidak bisa. Kemudian di pelajaran itu kemudian melakukan pelajaran apa saja di kelas di murid ini, seni budaya sama IPA, seni budaya dan IPA. Nah di seni budaya pun ada gambar ya, seperti apa? Apakah ada kemampuan dari murid ini untuk menonjol di seni budayanya, di melukis atau menggambarnya? Sama setelah saya melihat hasilnya, misalnya menggambar, itu gambarnya juga asal gitu, tidak ada motivasi untuk bagus atau apa gitu, asal sudah jadi ya. Disuruh mewarnai aja, tidak sampai mewarnai. Anak tersebut memang tidak bisa membaca atau seperti apa? Kondisinya memang blank sama sekali, tidak bisa baca satu kalimat pun atau satu kata pun atau seperti apa? Sama sekali tidak bisa membaca, bahkan alfabet pun tidak bisa. Kalau secara urut sih bisa ya, A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, apabila sudah diacak, misalkan ini huruf apa secara acak, anak tersebut udah kebingungan, nggak bisa menjawab. Ibu mengetahui permasalahannya berarti ketika studi di semester 1 di awal pembelajaran ya. Kemudian yang ibu ketahui itu awalnya ketika dari yang dia sedih. Lalu ketika PTMT seperti itu juga. Nah, ya. Apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini?
Yang pertama, kemarin kan saya sudah memanggil orang tuanya, tetapi ternyata untuk menyampaikan anak tersebut tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan diminta untuk anak tersebut datang ke sekolah untuk belajar hitung ya. Tetapi ternyata anak tersebut itu tidak pernah datang. Nah, untuk sekarang saya akan memvisit kepada orang tuanya kembali untuk meminta anak tersebut datang ke sekolah lagi. Ketika PTMT kan anaknya ada yang lihat, ada. Ibu sudah melakukan, tapi enggak kan belum. Setelah ibu mengetahui murid ibu punya masalah seperti itu, ketika PTMT bagaimana bu? Tidak ada ibu sendiri. Nah, saya memberitahu anak tersebut setelah pembelajaran selesai, kita akan melakukan belajar hitung selama 15 menit sampai 30 menit. Hari pertama ada bu ya kita belajar bareng. Tapi pas hari selanjutnya, kedua dan selanjutnya, beliau langsung tidak ada. Kabur lah istilahnya ya. Tidak sekolah di kelas atau bagaimana. Jadi tidak sering sekolah, jarang sekolah. Kemudian sekalinya ada, pernah datang ke sekolah langsung menghilang, langsung gak dapat gitu. Yang latar belakangi anak tersebut tidak masuk ketika PTMT itu apa bu? Yang pertama kata orang tuanya karena tidak memiliki kendaraan. Terus sekali-kali kan ikut ke temennya. Terus yang kedua, setelah saya mengajak anak tersebut untuk belajar hitung ini, anak tersebut menghindar. Mengapa menghindar? Anak tersebut mengapa menghindar? Menghindar ini. Mungkin yang pertama tidak bisa ya. Yang kedua terbawa sama lingkungan sama teman-temannya. Katanya emang sering pulang atau jadian keluar gitu dengan waktu sekolah itu. Karena saya juga katanya ada di warung di situ depan. Saya sampai ikutin di situ orang udah ada. Anak tersebut tidak ada. Itu selama 1 semester kemarin ya bu ya. Ketika kemarin kita sudah melewati PTS, kemudian PLS, bagaimana anak tersebut ketika mengerjakan soal-soal di PTS, di PLS, di PTS dan PLS sama tidak pernah ada jawaban yang benar. Jawaban itu masih asal. Tidak ada satu kata pun yang benar menyusun kata-kata maupun satu kalimat yang benar sesuai dengan jawabannya. Contohnya setiap menulis jawaban itu hanya dengan contohnya nih GK sampai panjang atau GM udah sampai panjang begitu setiap jawabannya itu begitu. Untuk menulis itu tidak bisa, tidak menuliskan nama sendiri itu bagaimana bu? Kan kita biasanya ketika mengumpulkan tulisan ataupun apapun ada tulisan nama muridnya ya di atas itu bagaimana? Kalau nulis nama itu bisa bu, tulis nama dan apa ya? Per kalimat, kalimat IPA misalnya yang ada di IPA satu kalimat itu tidak bisa. Kalau didikte tidak bisa bu. Kalau meniru ada contohnya itu bisa. Walaupun itu juga yang membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah itu setelah ibu mengetahui permasalahan dari murid ibu sendiri di kelas 7 ini, rencana yang akan ibu lakukan dalam jangka waktu dekat ini tuh akan bagaimana? Saya akan memvisit kembali dan memberikan penjelasan ke orang tuanya untuk mengajarkan hitung ini kepada orang tuanya atau saudara-saudaranya ataupun teman sejawatnya, karena anak tersebut tidak pernah datang ke sekolah untuk mau belajar hitung ini. Itu rencana yang akan dilakukan ya. Sudah bagus ya bu ya. Lalu bagaimana itu kan kelayakannya bu ya, opsi yang pertama. Opsi yang keduanya ketika rencana yang pertama ini belum sempurna dilaksanakan, apakah ada rencana lain yang bakal ibu lakukan?
Untuk sekarang, untuk kedepannya ya, saya kembalikan lagi ke orang tuanya, kembalikan ke orang tuanya, komunikasi lagi dengan orang tuanya dan memberikan solusinya, bagaimana anak tersebut agar bisa terus bisa belajar. Nah, itu tindakan yang akan ibu lakukan dalam jangka waktu dekat ini ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Nita bakal melakukan rencana aksi yang sudah ibu rancangkan tadi? Mulai nanti siang saya akan ke rumahnya dan memberitahukan kepada orang tuanya untuk meminta anak tersebut datang ke sekolah di hari Senin. Di hari Senin besok ya. Itu belajar membaca, menulis dan menghitung. Hari sebelumnya ya. Kemudian apakah dari hari Senin itu ketika anak murid ibu ini tidak datang, lalu bagaimana? Ibu melakukan seperti apa? Apabila dalam 1 minggu tetap tidak datang, saya akan konfisik kembali kepada orang tuanya untuk memberitahukan dan menyarankan untuk mengajari anak tersebut di rumahnya. Apabila orang tuanya tidak sanggup atau gimana, saya akan meminta kepada saudara-saudaranya atau teman-teman sejawatnya untuk belajar membaca, menulis dan menghitung. Ya, itu rencana yang sudah ibu lakukan ya, rencana yang akan ibu lakukan dalam jangka waktu dekat ini ya. Semoga rencana yang ibu susun ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Ada rencana lain tidak Bu? Untuk saat ini sudah seperti itu rencana yang akan ibu lakukan dalam jangka waktu dekat ini. Semoga rencana yang ibu susun ini sesuai dengan harapan dan terlaksana dengan baik ya. Amin. Sekarang bagaimana perasaan ibu setelah bercerita panjang dengan saya? Alhamdulillah merasa lega karena bisa sharing dan mendapatkan solusi ke depannya sehingga pikiran beban saya berkurang. Ada lagi Bu yang Bapak Ibu ceritakan ke saya? Sudah. Dulu ketika terima kasih atas solusinya, sharingnya, yang memberikan solusi kan dari saya. Oke, ya sama Bu Ita, saya dengan senang hati membantu Ibu menampung keluh kesah Ibu. Terima kasih Kak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, atau mungkin Pak Heri sudah pernah melakukan proses diskusi atau obrolan seperti ini? Kalau diskusi sih sering, tapi kita belum mengetahui. Jadi hanya sebatas obrolan santai saja. Bu Ita dan Pak Heri mungkin ini namanya proses uji. Salah satu program PPGP, salah satunya ada modul, ada materi kaitan dengan praktik uji. Nah, praktik uji ini bukan hanya dilakukan oleh guru CGP dengan rekan sejawat, tetapi juga bisa dilakukan kepada murid, siswanya. Nah, proses coaching itu ada 2 hal yang penting. Satu, si coach. Coach itu berarti pemikat. Kalau kunci adalah ibu, ya kan? Nah, kalau kunci ini prosesnya seperti tadi bentuknya. Jadi, ikat sebagai coach, itu sebagai kunci. Nah, apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan, yaitu adanya keresahan, adanya masalah yang harus ada solusi dari permasalahan. Siapa? Coach atau kunci yang punya masalah? Kunci, ya, kunci yang punya masalah. Terus ketika datang ke coach, apakah coachnya memberikan solusi? Tidak. Betul kata Bu Tika bahwa proses coaching, coach tidak memberikan solusi terhadap permasalahan dari seorang coach. Berarti coach tidak ada kontribusinya dong. Jelas besar banyak. Kenapa? Karena proses coaching ya, coach itu hanya 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, sebagai pendengar yang baik, ya, sebagai pendengar yang baik. Yang kedua, mengajukan sebuah pertanyaan.
atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti memunculkan solusi dari seorang coach tadi. Jadi seorang coach itu harus mengarah membuat pertanyaan yang fokus kepada permasalahan yang lebar. Karena proses coaching itu kalau seorang coach bisa membuat pertanyaan yang fokus, yang lurus, yang membuka ya inspirasi si coaching menentukan solusinya, itu kurang dari 1 jam atau kurang dari 30 menit sudah bisa terselesaikan. Kuncinya apa tadi? Menjadi seorang terbaik lain. Sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan juga jangan interrogatif, ya, jangan bersifat interogasi, tetapi di sini untuk menggali. Nah, dari penggalian ide gagasan dari seorang kunci, nanti kunci akan lurus solusi. Itu gambarannya ya, gambaran proses coaching tersebut. Baik, Ibu Wika, nah ini Wika kita nanti kembali. Sebelumnya belum melakukan proses diskusi coaching seperti ini ya. Biasanya kalau ada masalah, apa yang solusinya? Ingat proses coaching, coach apakah harus mempunyai kemampuan atau segalanya tahu tentang permasalahan seorang coaching? Buktinya? Enggak. Kenapa? Karena coach itu bukan fasilitator. Coach bukan seorang narasumber. Coach bukan seorang tutor. Bahkan coach bukan sebagai konselor. Nah, gitu kan? Jadi harus dipisahkan. Coach itu tidak berposisi sebagai fasilitator, tapi di sini dia hanya memfasilitasi untuk tadi sebagai pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan yang mungkin nanti akan disimpulkan sendiri oleh seorang coach untuk solusi tersebut. Gitu ya. Dan Ibu tadi sudah mempraktikkan proses coaching, ya. Apa sih atau bagaimana sih Ibu memperhatikan Bu Vika sebagai coach? Menurut Ibu, dari gambaran tadi kan sudah dijelaskan proses coaching itu seperti itu. Bagaimana prosesnya? Apakah sudah baik atau bagaimana? Sudah baik, Pak. Berurutan dari awal usaha, tujuan, tindakan, sama solusi. Tindakan ya, rencana. Ada hal yang baik yang Ibu dapat dari proses coaching tadi yang dilontarkan dari pertanyaan atau hal-hal yang dikemukakan oleh Ibu Vika? Hal baik? Apa? Gak apa-apa, kamu sebutkan aja. Konkretnya pertanyaan kan? Oh ya? Yang pertama pertanyaan saya dulu ya. Ini menjelaskan. Itu hal baik. Ya, lega. Terus hal yang belum terpikirkan oleh saya, jadi timbul harus begini. Terus bisa dari rencana, tindakan yang harus dilakukan itu. Jadi apa ya? Jadi terinspirasi. Jadi harus ini. Terinspirasi. Oke, dari pertanyaan yang digali oleh Bu Vika seperti itu. Ini satu lagi, akhirnya kalau Vika ini nanti mengembangkan proses coaching di sekolah ini, baik rekan sejawat atau mahasiswa, akan masukan yang nanti berbagi oleh Bu Vika kalau melakukan teknik coaching seperti itu. Ini sih nggak ada ya. Nggak ada. Ya kalau ada mungkin nggak apa-apa. Kira-kira. Ibu sudah nyaman ketika ditanya oleh Bu Vika seperti itu, baik informasi, durasi, jeda, waktu atau? Iya, sudah nyaman. Sudah nyaman. Mungkin apa ya? Terlalu cepat aja. Cepat aja. Tadi saya katakan gitu. Ini mungkin prerogatif, nah ya. Jadi suasana kunci itu karena diskusi santai. Oh iya, jadi soalnya kan mikir. Oh iya, gitu. Karena apa?
bentuk empati. Kita kan curhat, oh jadi dia itu tapi masalah jadi apa yang saya galaukan, apa yang saya risaukan. Tapi kalau bentuk ini gitu ya sih saya risau itu. Tapi kesenangan betul, cuman ya itu mungkin bisa buktikan sendiri yang menyadari yang bukan saya, bukan ibu. Kita itu cepat gitu, mungkin ya satu durasi dan sebagainya. Ibu terima kasih, sukses ya. Lalu kita juga sukses. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak. Bagus. Oke. Terima kasih.